小子元气好劲儿。这传承洞天，想必其实也就在少侠的一念。先说说你的来历，需要一个帮手，连自己名字都早早。不过，你若有二心，我符咒刻在牢里。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 40. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 39. Kemarin Hanli telah dikejar-kejar oleh kelompok Niyong. Meskipun hanya sendirian saja, Yang Kai untung saja masih bisa memberikan perlawanan kepada mereka. Walaupun begitu, ia tentu saja harus menerima luka yang cukup parah. Alhasil Yang Kai pun tidak punya pilihan lain selain bersembunyi. Berhubung dirinya telah dikepung, Yang Kai menyelam lebih dalam dan ia pun berhasil menemukan jalur menuju sebuah gua. Merasa kalau tempat ini aman, Yang Kai pun memilih untuk beristirahat. Akan tetapi masalah baru langsung saja menghampirinya. Yang mana di sana ada tengkorak ungu yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Akan tetapi semua itu tidaklah semudah yang dia kira, karena di dalam diri Yang Kai sudah ada penunggunya. Tengkorak emas pun memberikan perlawanan dan mengancam akan menyerap sosok itu. Tidak ingin meninggoy untuk kedua kalinya, sosok ini pun menjalin kesepakatan dengan Yang Kai. Dia berjanji akan memberikan segalanya. Dia berjanji akan memberikan segalanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Untuk sementara, Yang Kai akan mendengarkan apa yang sosok itu bicarakan. Tapi jika dia berani berbuat yang tidak-tidak, maka Yang Kai akan menghabisinya. Sosok ini berjanji kalau dirinya tidak akan menipu. Yang Kai paham dan menanyakan teknik warisan apa yang ingin dia berikan. Bagi sosok ini, teknik warisan itu baru saja dirinya pelajari di gua warisan. Pencerahan itu tiba-tiba datang dari langit dan bumi yang juga membantunya berkultivasi. Tubuh ungu mulai mengeluarkan permata yang berisikan seni bela diri yang telah ia kuasai. Dia yakin betul kalau Yang Kai pasti dapat menguasai teknik tersebut dengan mudah, karena kekuatannya sangatlah hebat. Yang Kai penasaran apakah teknik itu sebagus apa yang dia katakan. Karena bisa saja tubuh ungu berbohong. Kerangka ungu tidaklah membenarkan hal tersebut dan dia akan menunjukkan kalau apa yang dia bicarakan itu benar adanya. Kristal ungu barusan mulai berubah yang mana itu mengeluarkan berbagai bintang. Ia menyebutnya sebagai teknik belatih Xinghan. Ketika Yang Kai menerapkan teknik tersebut, maka akan membuka ruang laut berbintang di dalam tubuhnya. Bintang-bintang ini dapat menyimpan vitalitasnya, tapi itu bukan hanya sekedar tempat penyimpanan biasa. Karena selama kekuatannya itu tersimpan, maka akan menghasilkan beberapa daya kekuatan yang besar dari energi normal. 这武技真有你说的。不练时会在身体内无存其中。 Cara menggunakannya cukup mudah, Yang Kai hanya perlu menyalurkan vitalitas ke bintang-bintang ini saja. Tapi sepertinya sosok ini memiliki niatan lain kepadanya. Yang Kai sungguh penasaran, jadi dia pun akan mencobanya. Kerangka ungu akan mengawasi Yang Kai, sebab ia tahu betul latihan ini akan mengkonsumsi vitalitas yang besar. Jadi ketika Yang Kai kelelahan, maka dia akan mengambil alih tubuhnya. Bahkan jika tengkorak emas membantunya, semua itu sudah terlambat. Ia tidak akan berani lagi menyentuhnya ketika tengkorak ungu berhasil menguasai tubuh Yang Kai. Di sini Yang Kai pun menerima energi yang telah dia simpan, lalu mencoba untuk melancarkan serangan dari energi tersebut. Dan memang benar kalau vitalitas Yang Kai telah ditingkatkan. Hanya saja teknik ini telah menguras begitu banyak energinya. Tapi meskipun begitu, Yang Kai tetap akan mempelajarinya. Merasa ini adalah kesempatan yang bagus, jadi tengkorak ungu pun akan bertindak untuk bisa langsung menghabisi Yang Kai. Namun sebelum semua itu terjadi, ledakan kekuatan dikeluarkan oleh Yang Kai dan membuat sosok itu menjadi ketakutan.
Walaupun gitu, ia ingin tetap mencoba karena tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Hanya saja berapa kali pun dirinya ingin melukai Yang Kai, ledakan kekuatan yang ia hasilkan membuatnya sangatlah ketakutan. Alhasil tengkorak ungu pun tidak memiliki kesempatan untuk berbuat macam-macam kepadanya. Sampai akhirnya Yang Kai berhasil mempelajari teknik tersebut. 这小子元气好劲儿！ Kerangka ungu memberikan pujian atas keberhasilannya. Sedangkan Yang Kai tahu betul kalau sejak awal tengkorak ungu ingin menyakiti dirinya. Untung saja ada tengkorak emas yang bisa membantunya. Jadi ketika Yang Kai kelelahan, dia bisa dengan mudah menyerap vitalitas yang dia miliki. Sepertinya energi yang telah dia serap terlalu banyak, sampai-sampai membuat tengkorak emas tak berdaya. Di sini Yang Kai menegur tengkorak ungu karena sejak kapan ia menjadi tuan mudanya. Alhasil, tubuh ungu pun terus memohon dan memuji kehebatan tuannya. Ia bahkan tidak pernah bertemu dengan sosok hebat sepertinya. Tapi Yang Kai merasa harus menghukum tubuh ungu karena dengan gitulah ia bisa memperbaiki dunia ini. Ia menganggap tubuh ungu sebagai sebuah ancaman. Tidak ingin meninggoy, tubuh ungu pun kembali memohon. Terlebih lagi ia kenal betul dengan gua warisan itu. Jadi ia pasti sangatlah berguna untuk membantu Yang Kai. Dia hanya meminta untuk meninggalkan sedikit jejak jiwanya saja kepada Yang Kai, supaya bisa terus hidup bersamanya. Ia berjanji tidak akan bermain-main lagi. Hidup maupun matinya tergantung pada keputusannya. Yang Kai membenarkan kalau gua ini penuh akan misteri. Jadi jika ada pemandu akan sangat membantu dirinya. Ia akan mencoba mencari tahu identitas sebenarnya dari tubuh ungu. Hanya saja sudah cukup lama dirinya mati, jadi sosok ini sampai lupa dengan namanya sendiri. Orang-orang hanya memanggilnya sebagai hantu. Yang Kai paham dan menanyakan bagaimana cara ia meninggoy. 传承洞天，想必其实也就在少侠的一念，先说说你的来历。需要一个帮手。 连自己名字都早早忘。 Kala itu ada sepasang kasih yang melakukan latihan di tempat ini. Dia yang menginginkan harta dari warisan seni bela diri mereka memutuskan untuk melakukan penyerangan bersama dengan beberapa orang supaya bisa mengepung kedua orang itu. Namun siapa yang menyangka kalau sepasang kekasih ini memiliki kekuatan yang hebat. Naga dan burung fonik juga mereka panggil untuk bisa menyiapkan pasukannya. Dengan kombinasi serangan tersebut, mereka harus dibuat tak berdaya. Kekuatan itu telah menyegel beberapa orang. Mereka yang telah terluka parah pun harus meninggoy. Pada akhirnya, hanya jiwa mati saja yang masih tersisa di gua itu. Yang Kai mentertawakan semua ini karena semua itu adalah hukuman atas apa yang telah mereka perbuat sendiri. Tapi ia cukup tertarik karena penyerangan itu sepertinya sebelum gua warisan dibuka. Jadi bisa saja sebagian dari gua ini adalah warisan prinsip dari sepasang kekasih itu. Tubuh ungu membenarkan hal tersebut, bahkan seni bela diri tanda bintang hanyalah warisan sekilas yang dia dapatkan. Jika Yang Kai bisa menemukan warisan yang sebenarnya, maka bisa saja dia mendapatkan hal yang jauh lebih berharga lagi. Tubuh ungu berjanji akan melakukan segala cara untuk bisa membantunya. Yang Kai paham dan meminta dia untuk membuat segel tuan dan bawahan. Jika ia sampai berbuat macam-macam, maka Yang Kai tidak akan lagi percaya kepadanya. Tubuh ungu paham dan dirinya pun mulai merapalkan sebuah mantra, yang kemungkinan adalah segel jiwa. Sisa-sisa kekuatan dari tubuh ungu pun mulai keluar dan disambut oleh vitalitas milik Yang Kai. Dan begini jugalah ia bisa merapalkan segel jiwa. Pada akhirnya mereka berdua pun telah resmi menjadi tuan dan bawahan. 不过，你若有二心， 符咒刻在牢。 Hanya saja tubuh ungu tidak sengaja menjatuhkan senjatanya. Ini tentu membuat Yang Kai sadar betul kalau ada begitu banyak hal jahat yang dipraktikkan oleh tubuh ungu. Yang Kai meminta ia bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan saja. Karena jika tidak, maka Yang Kai akan menghapusnya dari dunia ini. Yang Kai pun mengajaknya untuk pergi keluar, namun dia tidak bisa keluar dari danau lagi. Untung saja tubuh ungu mengetahui jalan keluarnya, jadi dialah yang akan membimbingnya. Ternyata di sana terdapat sebuah batu besar yang dapat digeser. Dengan begini Yang Kai pun telah berhasil keluar dari gua tersebut.
Baru saja menghirup udara segar, ada sesuatu yang melintas di hadapannya. Yang mana itu sepertinya adalah ginseng hidup. Yang Kai pun mencoba untuk menangkapnya, tapi itu tidak semudah yang terlihat. Alhasil semua usaha yang ia lakukan sia-sia dan dia malah ditertawakan oleh ginseng tersebut. Tubuh Ungu memberitahu kalau senjata ajaib ini memiliki pergerakan yang cukup lincah. Jadi menangkapnya secara langsung bukanlah pilihan yang tepat. Berhubung monster ini menyukai energi vital dan cairan yang, maka mereka bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa memancingnya. Yang Kai hanya perlu membuat sebuah umpan lalu menangkapnya. Yang Kai paham dan lalu memulai rencananya. Setelah ginseng itu termakan umpannya, barulah Yang Kai menangkapnya dengan jaring energi yang. Rencananya berhasil dan tubuh Ungu memberikan pujian kepadanya. Yang Kai sadar betul kalau makhluk ini sama laparnya seperti dirinya. Yang Kai akan menyimpan makhluk tersebut. Tubuh Ungu sudah menunjukkan kalau ia berguna baginya. Nah, sesaat kemudian Yang Kai dan tubuh Ungu merasakan sesuatu. Namun sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.